Hai Kofren, kali ini kita punya soal mengenai statistika, tetapi ada yang perlu kita ganti. Ada P kecil di sini, kita ganti menjadi P besar biar konsisten aja nih. Jadi, karena nilai P-nya ini dia P-nya besar. Jadi pada soal ini diminta nilai P, median, dan modus dari data yang ada pada histogram ini yang telah diketahui rata-rata hitungnya, ini dia. Sekarang perlu membaca histogramnya terlebih dulu. Dan kita tahu pada histogram ini ada sumbu mendatar dan tegak. Sumbu mendatar mewakili nilainya, yang tegak mewakili F atau frekuensi. Dan kita perhatikan tiap batangnya cara membacanya adalah sebagai berikut. Ketinggian batang menyatakan frekuensinya. Untuk batang yang pertama, ya berarti ini kan dia 6 ya, ketinggian batangnya 6, artinya untuk frekuensi data yang ada di batang ini adalah 6. Dan datanya bagaimana? Betul, kita perhatikan batangnya di lebarnya nih. Kita perhatikan untuk batang yang bertinggi 6 ini lebarnya dia dari 35,5 ke 40,5 tuh lebarnya. Ini kan dia ditarik dari angka ke angka berikutnya yang ini kan. Di mana angka yang pertama ini adalah angka yang menjadi tepi bawah, lalu ditarik ke, betul ini angka yang tepi atas. Jadi ini ditariknya lebar itu dari tepi bawah ke tepi atas. Jadi untuk batang yang 6 ini kan 35,5 ke 40,5. Berarti tepi bawah atau TB-nya 35,5, TA-nya atau tepi atasnya 40,5. Kita tulis dulu TB, TA, dan F-nya. Untuk batang yang ini 35,5 ya TB-nya, lalu TA-nya 40,5 dengan F-nya adalah 6 tadi. Untuk batang-batang berikutnya caranya sama. Untuk batang yang 8 ini, ya F-nya 8 berarti TB-nya 40,5, TA-nya 45,5. Seperti ini. F-nya tadi 8. Untuk batang-batang berikutnya, ya Kofren baca sendiri aja dengan cara yang sama, sehingga masing-masing TB dan TA-nya adalah seperti berikut ini, Kofren. Sekarang kita perlu cari Kofren untuk batas bawah dan batas atasnya, supaya kita bisa buat kelas dari data ini. Ya berarti pertama-tama sebenarnya jumlahkan dulu frekuensinya nih. Ini F-nya kan yang jumlahkan semua, ini 6 sampai 9 jumlahkan itu 35, lalu tambah dengan P itu jadinya 35 tambah P. Sekarang kita cari batas bawah atau BB, batas atas atau BA, dan kelasnya. Nanti kelasnya itu dia notasinya itu nilai batas bawah sampai nilai batas atasnya. Untuk batasnya adalah seperti ini. BB sama dengan TB tambah 0,5, BA sama dengan TA dikurangi 0,5. Untuk BB sendiri, yang TB-nya 35,5, ya artinya BB-nya adalah 35,5 tambah 0,5, hasilnya 36. Untuk BB berikutnya, ya untuk TB berikutnya ya ikuti cara yang sama, hasilnya adalah seperti berikut. Untuk BA-nya, TA kurang 0,5. Untuk TA 40,5, BA-nya berarti 40,5 dikurangi 0,5. Pakai rumus ini, hasilnya adalah 40. Dan untuk TA berikutnya, untuk mencari BA-nya, ikuti aja cara yang sama. Hasilnya kurang lebih kayak gini nih. Ya, untuk BA atau batas atas. Selanjutnya, kita cari kelasnya. Notasi dari kelasnya sendiri, ya berarti kan tadi udah dibilangin kan, batas bawah sampai batas atas. Berarti untuk BB 36, dia BA-nya 40, berarti kelasnya adalah 36 sampai 40. Untuk kelas berikutnya, ikuti cara yang sama, hasilnya adalah seperti berikut ini. Sekarang akan kita cari nilai dari P-nya, Kofren. Untuk mencari P-nya, kita perlu menggunakan rumus rata-rata, di mana tadi nilai rata-ratanya sudah ada pada soal. Di mana rata-rata atau X-bar, rumusnya adalah sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Fi adalah frekuensi kelas ke I, Xi adalah nilai tengah pada kelas ke I. Dan tadi rata-rata atau X-bar-nya kalau Kofren perhatikan dengan seksama di soal, itu adalah 47,875. Dan sekarang kita perlu cari Xi-nya, di mana cara mencari Xi adalah jumlahkan batasnya ya, batas bawah dengan atas, lalu bagi dengan 2. Untuk kelas yang pertama 36 sampai 40, yang bawahnya 36, atasnya 40, jumlahkan seperti ini, lalu bagi dengan 2 supaya didapatkan Xi-nya. Hasilnya 38. Sekarang kita cari untuk Xi di kelas-kelas berikutnya, tinggal ikuti cara tersebut yang sudah dijelasin barusan, hasilnya adalah seperti berikut ini. Lanjut, Fi kali Xi-nya. Ya berarti kita kalikan masing-masing F dengan Xi-nya.
Untuk F6, XI-nya 38, berarti FI kali XI-nya adalah 6 kali 38, hasilnya 228. Kemudian, untuk kelas berikutnya, ikuti saja cara yang sama, hasilnya seperti ini. Sekarang, kita jumlahkan FI kali XI masing-masing karena ini sigma kan. Jumlahkan. Ini angkanya jumlahkan itu adalah 1625. Tambah dengan ini, 58P. Jadinya 1625 tambah 58P kofren. Dan selanjutnya berarti tinggal gunakan rumus X bar tadi atau rata-rata seperti berikut. Dan sigma FI kali XI-nya tadi sudah ada. Untuk sigma FI sebenarnya ini udah dapat kan, yaitu 35 tambah P. Masukkan saja substitusi semua nilai-nilainya menjadi seperti ini. Kemudian kita perhatikan di ruas kanan ada 35 tambah P di penyebut. Kita bisa kalikan dengan 35 tambah P ya di ruas kiri dan kanan supaya penyebutnya hilang. Sehingga menjadi seperti berikut ini, kofren. Lalu di ruas kiri ini uraikan atau jabarkan, hasilnya seperti ini. Kemudian, misalnya kita pengen buat yang P-nya itu di ruas kanan, yang angkanya saja atau konstanta itu di ruas kiri. Berarti 1625 di kanan pindah kiri itu berarti jadinya minus ya. Seperti ini. Lalu yang 47,875P, dia tadinya di kiri pindah kanan jadinya minus seperti ini. Dioperasikan masing-masing ruas kiri dan kanan, jadinya seperti berikut. 50,625 sama dengan 10,125P kofren. Yang artinya ini kita bisa cari P-nya nih. Dengan P-nya adalah berarti 50,625 per 10,125. Yang dimana kofren cari hasilnya adalah 5. Maka didapatkan nilai dari P adalah 5. Oke, tadi sudah didapatkan nilai dari P-nya, yaitu 5 ya, ini udah diganti. Sekarang kita akan cari median atau M-nya. Kita butuh tepi bawah atau TB, jadi kita tampilkan lagi kolomnya, karena untuk rumus median adalah seperti ini. Rumus dari median atau M adalah TBM tambah setengah N kurang FKM per FM kali L. Ini dia, TBM itu adalah tepi bawah kelas median. N itu banyaknya data, FKM itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FM adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri, dan L adalah panjang kelasnya. Kemudian, kita tahu bahwa letak dari median atau M ada data di data ke setengah N. Kemudian, kita perhatikan bahwa betul, N-nya adalah 35 tambah P. Karena kan banyaknya data, ya jumlahkan saja seluruh frekuensinya. Tadi P-nya 5, yang artinya adalah 35 tambah 5, hasilnya adalah 40. Karena P-nya adalah 5 tadi. Maka, letak mediannya adalah data ke setengah kali 40 sesuai N yang barusan didapat. Maka alhasil didapatlah letak mediannya ada di data ke-20. Sekarang kita perlu cari FK atau frekuensi kumulatif dari data pada soal. Jadi frekuensi kumulatif dari suatu kelas atau FK adalah frekuensi dari kelas tersebut tambah frekuensi di kelas-kelas sebelumnya. Dan sebenarnya FK dari suatu kelas, caranya adalah jumlahkan frekuensi kelas tersebut dengan FK kelas sebelumnya. Kita lihat kelas pertama yang ini, F-nya 6. FK-nya dia 6 karena dia kelas pertama, maka sama dengankan dengan F-nya untuk kelas pertama. Untuk kelas berikutnya yang ini, F-nya 8. FK sebelumnya 6. FK-nya untuk kelas ini adalah 8 tambah FK sebelumnya 6, itu adalah 14. Untuk FK di kelas berikutnya, ikuti cara yang sama, hasilnya nanti adalah seperti berikut. Lalu, kita perhatikan ini data ke-20 adalah letak dari mediannya. Kita cari kelasnya yang FK-nya sama dengan atau lebih besar tetapi paling dekat dari angka letak data. Ini data ke-20, berarti kita cari yang FK-nya lebih besar dari tetapi yang paling dekat atau bisa juga sama dengan tadi. Berarti yang memenuhi kriteria tersebut adalah yang mana? Betul, yang FK-nya 26 kofren, yaitu kelas yang 46-50 dengan TB 45,5 dan F-nya 12, seperti berikut. TB-nya kita ambil nih berarti sebagai TBM, yaitu 45,5. Selanjutnya, FKM berarti FK sebelum yang 26 ini adalah 14, FKM-nya 14. Untuk F kelas ini adalah 12, artinya Fm-nya adalah 12. Kemudian, untuk mencari L, sebenarnya caranya bagaimana? Kita tinggal kurangkan saja batas atas dengan batas bawah, lalu tambah dengan 1.
Jadi ini batas atasnya 50, kurang batas bawahnya 46, lalu tambah dengan 1 seperti ini, yang menghasilkan 5. Jadi L atau panjang kelas adalah 5. Maka selanjutnya tinggal kita substitusikan ke dalam rumus median atau M untuk mencari median seperti ini dan seperti ini. Setelah disubstitusikan dan operasikan, hasilnya seperti ini dan seperti ini. Kemudian 6/12 kali 5, kofren operasikan, hasilnya adalah 2,5. Jadinya 45,5 tambah 2,5, yang kofren cari itu hasilnya 48. Jadi 48 adalah nilai dari median pada data di soal kita kali ini. Yang terakhir, kita akan cari modusnya dari data pada soal kita nih, kofren. Untuk rumus modus atau MO adalah seperti ini. TBMO tambah D1 per D1 tambah D2 kali L. Di mana TBMO atau pi bawah kelas modus, D1 adalah pengurangan antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 itu pengurangan antara frekuensi kelas modus dengan yang sesudahnya. Dan L adalah panjang kelas. Sekarang kita lihat bahwa betul, TBMO, cara lihatnya gini aja. Kita ambil dulu kelas yang F-nya paling tinggi ya. Paling tinggi F atau frekuensinya. Karena sesuai dengan modus itu sendiri adalah nilai yang paling sering muncul. F-nya paling tinggi adalah 12. Kelasnya 46-50, TB-nya 45,5 di sini ya. Oke, berarti TBMO-nya adalah 45,5. Lalu F-nya, kita cek dia 12 kan. Sekarang kita bisa cari D1-nya. D1-nya berarti 12, kurang sebelumnya yaitu 8. D1, 12 kurang 8, hasilnya 4. D2-nya 12, kurang sesudahnya yaitu 9. D2-nya 12 kurang 9, itu adalah 3. L-nya tetap ya, yaitu 5. Dan kita bisa cari modusnya dengan rumus tadi seperti ini. Masukkan nilai masing-masing seperti ini, dan operasikan menjadi seperti ini. Lalu di sini ada 4/7 kali 5. Kofren cari hasilnya, misalnya pengen bulatkan ke 3 angka di belakang koma. Dapat hasilnya nanti adalah 2,857. Jadi 45,5 tambah 2,857. Kofren cari hasilnya nanti didapatkan modus dari data adalah 47,357. Berarti sudah didapatkan bahwa nilai P, median, dan modus dari data adalah masing-masing seperti ini ya, kofren. Nilai P-nya 5, mediannya 48, modusnya 47,357. Tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.